everyone, hari ini saya akan membagikan satu tema yang sudah diberikan kepada saya untuk dibagikan adalah Disrupted Devotion. Namanya Disrupted Devotion, ini diambil dari satu kata yang mungkin saudara beberapa sudah familiar. Dan dengan adanya aplikasi seperti Gojek, seperti Grab, seperti Uber, itu sudah merubah banyak bagian dari kehidupan kita. Dan perubahan ini terjadi dalam begitu banyak area dan begitu banyak ragam kehidupan, dan semua ini bisa dilihat. Dan kalau kita trace back everything, kalau kita lihat lagi dari awal, semua ini bisa disambungkan. There is one common denominator untuk semua perubahan-perubahan ini yang bisa disimpulkan dalam satu kata, dan satu kata itu adalah convenience. Karena lebih gampang untuk pesan martabak dari rumah dan tunggu martabaknya datang pakai Gojek daripada untuk keluar dan beli martabaknya sendiri. Jadi semua ini dilakukan karena kenyamanan, karena kita mau segala hal itu jadi cepat, segala hal jadi nyaman, dan segala hal jadi instan. Dan Deloitte, salah satu Big Four company audit firm terbesar di dunia, salah satu Big Four, dan mereka melakukan survei kepada 12.000 millennials dan Generation Z. Dan di survei itu dilihat bahwa kira-kira 40% dari millennials mengatakan kalau mereka akan meninggalkan perusahaan mereka dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dan ketika kita pindah ke Generation Z, persentasenya naik sampai kira-kira 63%. Dan dari yang tersisa cuma ada kira-kira 20% yang akan tetap di company itu dalam waktu 5 tahun. Dan dua hal ini menunjukkan karakteristik dari Generation Z dan Millennials, dan untuk generasi-generasi muda, bahwa kita suka hal-hal yang cepat, kita suka semua hal untuk jadi nyaman dan jadi instan dan jadi gampang. Dan yang kedua adalah kita susah untuk komit. Kita selalu berpikir dan bertanya apakah ada hal lain di luar sana yang lebih baik. Apakah ada cara lebih baik untuk melakukan hal ini? Apakah ada cara yang lebih baik dan situasi yang lebih baik dari situasi yang saya ada dalam sekarang ini? Dan dengan semua perubahan ini dan karakteristik dari millennials dan Generation Z, pertanyaan yang harus kita pertanyakan sebagai gereja dan sebagai leadership adalah apakah cara kita melakukan devotion, melakukan renungan dan mengajarkan devotion kepada generasi yang lebih muda, apakah itu harus berubah? Apakah itu harus berubah? Dan saya mau berikan satu sugesti dan satu ide di mana kita harus tahu kalau doing devotion, saudara-saudara, itu berbeda dengan being devoted. Melakukan devotion, melakukan renungan itu berbeda dengan memiliki hati yang dekat kepada Tuhan dan memiliki hati yang selalu mengabdi kepada Tuhan. Sure, cara kita melakukan devotion sudah lebih gampang sekarang dibandingkan zaman yang dulu. Kalau dulu saya mau beli Alkitab harus nabung dulu untuk beli Alkitab. Sekarang setiap orang yang punya handphone bisa akses Alkitab mereka dari mana aja. Tinggal buka handphone, download aplikasi Alkitab, dan sudah dapat Alkitab secara gratis. Dan kalau mau dengar sermon, dengar firman Tuhan, kita juga bisa ke YouTube, bisa download podcast dari iTunes. Sudah banyak hal yang membuat melakukan devotion itu jauh lebih mudah daripada dulu. Dan jauh lebih praktis dan jauh lebih nyaman. Tapi kita harus tahu, when it all comes down to it, devotion itu tentang relationship. Devotion is first and foremost about relationship. Your relationship with God. Dan kalau dalam hubungan, karena devotion ini soal hubungan, kalau dalam hubungan kita mengukur kesuksesan kita dengan kenyamanan, hubungan itu akan gagal. Contohnya buat yang married, saya nggak tahu karena saya belum married dan nggak punya pengalaman dalam hal ini. Tapi saudara-saudara yang sudah married, pasti saudara-saudara bisa bersaksi kalau hubungan itu dan pernikahan itu butuh kerja keras, butuh usaha. Dan kita nggak bisa mengukur kesuksesan pernikahan kita dari kenyamanan. Contohnya saya berikan contoh kalau misalnya lagi anniversary buat yang suami, lagi hari anniversary, dan yang mana yang lebih gampang kira-kira untuk plan sesuatu yang romantis, mungkin ada fine dining dinner, candlelight dinner, kita beli bunga buat istri kita, atau melakukan sesuatu yang romantis, atau melakukan pokoknya hal yang romantis begitu. Aku nggak punya pengalaman jadi nggak tahu. Tapi atau yang mana yang lebih gampang untuk plan sesuatu yang romantis dan begitu detail dan seperti itu, atau cuma untuk kirim satu WhatsApp text ke istri Anda dan bilang happy anniversary ya sayang. Yang mana kira-kira lebih nyaman dan lebih gampang? Untuk kirim WhatsApp. Tapi logika kita dan hati kita mengatakan, atau mungkin naluri kita sebagai laki-laki yang mau menghindari bahaya, itu mengatakan kalau itu sesuatu yang harusnya nggak dilakukan. Saudara bisa coba lakukan, mungkin itu jadi anniversary yang terakhir. Dan it's the same when it comes to God. Waktu kita datang ke Tuhan, your devotion is about your relationship with God.
Dan hubungan kita dengan Tuhan itu butuh kerja keras, butuh usaha, dan kita nggak bisa ukur kesuksesan hubungan kita dengan Tuhan dengan kenyamanan dan kegampangan. Kita nggak bisa mengukur kesuksesan hubungan kita dengan Tuhan dengan kenyamanan dan kegampangan. Dan ini yang harus kita ajarkan kepada generasi muda. Poin pertama yang harus kita ajarkan kepada generasi muda tentang devotion. Poin pertama yang kita harus ajarkan adalah kita harus mengajarkan mereka tentang shameless persistence. Shameless persistence. Di kitab Lukas yang pasal 11 ayat 5 yang sampai 13. Di situ murid-murid datang kepada Yesus. Dan murid-murid ini bertanya kepada Yesus, "Guru, ajarkan kami cara untuk berdoa." Terus Yesus ngajarin doa Bapa kami dan di bawahnya dia berikan contoh. Berdoa dan mendekat kepada Tuhan itu, berdoa dan mendekat kepada Tuhan itu seperti kalau misalnya kamu lapar tengah malam dan gak ada makanan di rumahmu, terus kamu ke rumah teman kamu dan ketok pintunya sampai teman kamu itu bangun, dan terus cuma nanya, "Bro, ada roti atau enggak?" Dan kata yang dipakai oleh Alkitab adalah Tuhan pakai kata ini aku sangat suka, dia pakai shameless persistence. Di mana ini ketekunan yang seperti seolah-olah kita itu nggak tahu malu. Ini kata yang dipakai Tuhan. Jadi ini yang harus kita ajarkan kepada generasi muda, di mana kalau hubungan kita dalam Tuhan, kita harus terus mengetuk pintu. Makanya Tuhan pakai satu contoh di mana kita mengetuk pintu, dan maka pintu akan dibukakan. Karena kalau kita ketok pintu, kita nggak cuma ketok pintu cuma sekali. Kalau kita ketok pintu berkali-kali sampai pintu itu dibuka. Dan hubungan kita sama Tuhan juga harus seperti itu, di mana kita harus begitu terus mengetuk pintu, keep on knocking, sampai kita merasakan hadirat Tuhan dan merasakan kasih Tuhan, dan hubungan kita sama Tuhan naik ke level yang berikutnya. Dan poin yang kedua yang kita harus ajarkan adalah yang bisa disambungkan dengan poin pertama. Kita harus tahu kalau semua usaha dan semua kerja keras yang kita pakai, yang kita lakukan untuk Tuhan dan dalam hubungan kita, hubungan apapun itu, semua gak akan seperti kerja keras kalau itu didasari oleh kasih. Kalau kita mengasihi istri kita, semua kerja keras dan semua usaha yang kita lakukan untuk istri kita itu it's all gonna seem worth it. Why? Because we love our wife. Dan kalau kita mengasihi Tuhan kita, semua usaha yang kita pakai untuk mengejar Tuhan, untuk mengejar hadirat Tuhan itu it's all gonna seem worth it. Kenapa? Karena kita tahu kasih Tuhan. Ini harus kita ajarkan kepada generasi muda. Kita harus mengajarkan generasi muda ini untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Karena kerja keras itu nggak akan seperti kerja keras kalau kita sudah mengasihi Tuhan. Di Alkitab, di kitab Kejadian dikatakan kalau Yakub mengejar Rahel selama 14 tahun, tapi tahunnya itu seperti hari. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi Rahel. Dan saya mau tutup dengan ini. Kita harus mengajarkan generasi muda bagaimana kita harus bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dalam hidup ini. Kita harus bisa memiliki hati yang seperti Daud, dan kita cuma bisa mengajarkan ini ke generasi muda kalau kita sendiri sudah merasakan kasih Tuhan, kita sendiri sudah tahu betapa besarnya kasih Tuhan dan berapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang gak bisa kita paksa ke generasi muda. Mereka harus lihat dalam kehidupan kita dan mereka harus terinspire dalam kehidupan kita bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan kita harus bisa punya hati yang seperti Daud. Dan saya akan tutup dengan 2 ayat ini. Mazmur 63 ayat 1. Yang pertama, Mazmur 63 ayat 1. Di mana di sana dikatakan di sini Daud sedang dikejar oleh musuh-musuhnya. Daud dikejar oleh musuh-musuhnya dan dia sudah berhari-hari nggak makan dan berhari-hari nggak minum di padang gurun. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia udah dalam situasi dia nggak makan, nggak minum, dia lapar dan dia haus dan dia dikejar musuhnya, dia dalam bahaya. Tapi yang dia katakan kepada Tuhan adalah, "Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau dan jiwaku haus akan Engkau." Ini Daud di mana dia belum makan dan belum minum. Tapi hati Daud tahu kalau dia butuh Tuhan lebih dari apapun. Dan yang kedua, Mazmur 27 ayat 4 di mana Daud katakan, "There is one thing that I desire, to be in the house of God and to gaze upon His beauty forever." Untuk berada di hadirat Tuhan dan melihat keindahan Tuhan selama-lamanya sepanjang umur hidupku. Itu yang Daud katakan.
Dan ini yang harus kita ajarkan kepada generasi muda, yang harus kita rasakan terlebih dahulu, bahwa kasih Tuhan itu, dan Tuhan sendiri itu sesuatu yang kita butuhkan lebih dari apapun di dalam kehidupan ini. Men, kalau kita coba berpikir sebentar saja tentang kehebatannya Tuhan, di mana Tuhan udah menciptakan alam semesta ini. Tuhan udah menciptakan alam semesta ini, tapi He choose to zoom in on earth, dan He choose to zoom in on every single one of our life dalam setiap kehidupan kita secara pribadi, dan Tuhan mengatakan, I love you more than anything. Dan di situ yang Tuhan katakan, di mana Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun, ini sesuatu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, dan kekristenan kita harus didasari oleh ini. Oleh kasih Tuhan. Karena Tuhan udah menyerahkan anaknya, putranya yang tunggal untuk kita semua. Dan ini adalah kasih yang lebih dari apapun. Dan ini sesuatu yang benar-benar gila kalau kita pikir, karena berarti Tuhan menganggap kita paling tidak nilainya sama dengan Yesus. Atau lebih berharga dari Yesus. Karena Dia menyerahkan putranya sendiri. Yesus untuk kita semua. And that's something, ini sesuatu yang kita harus ajarkan kepada generasi muda. Keep on pushing. Love is about hard, relationship is about hard work. Kita harus bekerja keras. Dan yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan mendasari semua kehidupan kita itu dalam kasih Tuhan. God bless you guys. My time is up.